Jadi pencapaian terbesar dalam hidup itu mampu menguasai diri, tahu apa yang kita butuhkan, tahu apa tanggung jawab seorang ayah, tahu bagaimana sih sebenarnya yang kita inginkan, yang kita tuju, apa sih sebenarnya kebahagiaan itu. Nah, kita itu harus terus belajar, guys. Jangan kita hanya menuruti hawa nafsu, guys. Kalau kalian menuruti hawa nafsu, itu sudah hal yang sangat bodoh kalian lakukan. Kenapa? Karena hawa nafsu itu menuju ke jurang kesengsaraan, guys. Itu hal yang pasti ya. Makanya guys, berhati-hatilah, fokus dengan kebutuhan kamu dulu. Kalau kebutuhan kamu terpenuhi, baru kalian berpikir apa tanggung jawab aku, gitu loh. Kalau seorang lelaki masih sendiri, tanggung jawabnya yang ngurus orang tua, itu kan. Tapi kalau dia menjadi sosok seorang ayah, ini lain lagi guys, tugasnya akan menjadi lebih berat guys. Tapi ini nggak dipahami sama semua orang ya, ini begitu loh, hanya orang tertentu yang mampu memahami ini guys. Makanya ya, yang mampu menciptakan keluarga bahagia itu nggak banyak guys. Pasti kebanyakan berantakan, itu udah hal yang pasti ya. Karena yang mampu menciptakan keluarga bahagia itu ya orang yang mampu menguasai diri. Kalau kalian belum mampu menguasai diri ya pasti akan hancur, itu sudah pasti begitu. Jadi kalau kita mampu menguasai diri itu kita nggak mudah terpengaruh lah sama pikiran orang, sama perilaku orang, sama perkataan orang. Itu kita nggak terpengaruh guys, gitu. Sama kehidupan orang lain kita juga nggak terpengaruh gitu loh. Kalau kita mampu menguasai diri, keperluan kita apa, terus tugas kita apa, gitu loh, begitu guys. Jadi memang semua itu butuh perjuangan, butuh proses. Makanya ya, kalau kalian prosesnya ini dari awal, dari nol, tahap-tahap ya guys, maksudnya itu jangan semua kalian pikirkan ya, pikirkanlah satu persatu ya, belajar gitu loh, belajar apa yang kita butuhkan ya, apa yang kita butuhkan ini, apa kita paham dulu, apa kewajiban kita ini, apa kita paham dulu gitu. Jadi jangan semua dipikir guys, gitu loh. Jadi bertahap gitu loh guys, bertahap. Kenapa nggak boleh sekaligus? Kalau kalian sekaligus belajar banyak hal dalam keinginanmu, itu nggak akan masuk dalam jiwa kamu guys. Malahan kamu akan merasa ketakutan ya untuk menghadapinya gitu, karena mungkin cara berpikirnya juga belum mencapai itu gitu loh. Jadi tingkat cara berpikir manusia itu berbeda-beda loh guys, gitu loh. Jadi kita harus paham dulu gitu loh, harus paham dulu, terus meningkat lagi gitu, itu guys. Jadi kalau kalian benar-benar mengerti apa yang mereka inginkan, apa yang kalian inginkan, kalian tahu, wah itulah kunci-kuncinya. Jadi jangan menuruti hawa nafsu guys. Kalau menuruti hawa nafsu itu sudah pasti hancur. Siapa sih yang bisa menjamin manusia itu menjadi lebih baik, pasti akan bahagia? Siapa yang akan menjamin? Yang menjamin yang menciptakan kamu guys,
yang menciptakan kamu di dunia ini, dia menjamin ya, sudah menjamin hidup kamu. Kalau kamu menjadi baik, pasti akan bahagia. Itu yang menciptakan kamu loh, itu kan sudah berjanji. Yang menciptakan kamu itu akan membuat kamu bahagia. Jika kamu menjadi baik, pasti akan bahagia, guys. Kok bisa tahu bang begitu bang? Karena di setiap kitab-kitab itu ya, apa agama-agama kalian itu apa, di setiap kitab ya pasti akan menuju kebaikan, guys. Begitu ya, semua kitab loh itu, semua kitab-kitab suci itu ya menuju kebaikan, guys. Makanya ya buat kalian semua mau apa mau gimana tujuannya tetap sama, menjadi baik. Nah, kalau belum bisa menjadi baik, akan percuma, akan sia-sia apa yang kalian perjuangkan, apa yang kalian inginkan, apa pencapaian kalian saat ini itu nggak ada artinya lagi, guys, dalam hidup kalian. Kenapa kok bisa begitu? Karena kalian nggak akan pernah bersyukur ya. Maksudnya apa kalian bisa mengingat dalam hidup ini? Satu pertanyaan aja ya, mungkin kalian akan diam ya, maksudnya itu akan diam dan berpikir ya, dan tidak tahu jawabannya apa. Padahal saya cuma satu kata mau bilang ya. Bilang apa sih bang, kok banyak yang nggak tahu? Apa kamu ingat kapan kamu bersyukur dan kapan kamu mengeluh? Gitu loh. Banyak mana bersyukur sama mengeluhnya kamu? Masih ingat apa enggak? Itu pun kalian lupa kan? Kapan kalian bersyukur itu kalian lupa loh. Itu yang kalian lakukan loh itu. Kalian lupa kapan kamu bersyukur, kapan kamu mengeluh, itu loh. Lebih banyak mana gitu loh. Itu aja kalian lupa gitu loh. Makanya ya memang sih cara berpikir itu yang utama loh, guys. Jadi kalau kita mampu menguasai diri, sudah pasti semuanya akan baik. Kenapa? Cara berpikirnya jernih, terus keperluannya sendiri itu tahu, itu loh. Yang terpenting itu sebenarnya keperluan, guys. Keperluan diri kita ini apa, kita tahu. Terus sudah terpenuhi kan, nah baru memikirkan keperluan orang lain, guys, seperti keperluan gitu loh. Jadi jangan cuma mikirin diri sendiri, jadi kita benar-benar memikirkan keperluan orang lain juga, guys, gitu loh. Kalau kalian hanya memikirkan diri sendiri, hidup kalian gak ada artinya. Makanya, guys, yang utama itu keperluan diri sendiri. Terus tugas kita apa, tanggung jawab kita apa, itu baru ke arah itu. Terus ke arah teman-teman kita ini bagaimana menyikapi kita gitu. Kita harus benar-benar sejalan ya, maksudnya sejalan itu kita benar-benar tahu gitu loh. Hidup seperti ini, apa yang harus kita lakukan, mau kemana kita gitu loh. Kalau kita menguasai diri itu sudah enak, guys, kita sudah paham, wah yang diperlukan diri saya ini kalau setiap hari itu makan, minum, terus hal-hal yang lain ya, seperti keuangan mungkin atau apa, itu semuanya tahu ya kalau sudah menguasai diri. Terus tanggung jawabnya apa kalau sudah punya pasangan, membahagiakan pasangannya, terus membahagiakan kedua orang tuanya gitu. Itu kalau cowok ya. Kalau cewek beda, guys. Kalau cewek itu pemikirannya enggak mencapai itu ya. Kalau cewek enggak, karena cewek itu sesungguhnya ya, dia bersandar sama suami. Itu yang sebenarnya, guys. Apa kok
dalam arti bersandar itu maksudnya itu seorang wanita itu akan mampu bahagia hatinya jika sandaran hidupnya itu suaminya. Kenapa begitu? Karena surga itu ada di suami, guys. Itu bagi istri ya. Makanya guys, kalau istri itu bener-bener bener-bener pengen surga, ya dia harus bener-bener pahami suaminya itu. Dia mampu memahami suami gitu loh. Itu tugas istri ya, memahami suami gitu loh. Kalau memang suaminya ini itu belum baik, belum memenuhi standar keinginannya atau belum menjadi baik, ya tugas istri ya mengajarinya untuk mendorong menjadi lebih baik. Begitu guys, begitu ya. Kenapa perceraian itu dibenci? Karena apa guys? Kalau perceraian dibenci itu karena perceraian itu akan membuat penderitaan guys. Kok bisa bang perceraian membuat penderitaan? Kalau bersatu lebih menderita, kenapa nggak harus berpisah gitu loh? Bukan seperti itu guys. Kebersamaan itu lebih baik karena lengkap guys. Kita mampu menciptakan kebahagiaan dan banyak hal yang harus kita lakukan di dalam kebersamaan itu. Begitu guys. Jadi memang nggak semua orang akan mengerti ya. Ini kalau dijelasin ini bisa panjang lebar guys, bisa kemana-mana ya gitu loh. Dan bisa kontroversi gitu loh, karena cara berpikir manusia itu beda-beda guys. Tetapi kenyataannya memang begitu guys. Apa itu begitu? Kenyataannya itu perceraian memang dibenci sama Allah itu sudah hal yang pasti itu guys. Makanya ya, kebersamaan itu lebih baik dan akan indah ya, karena mampu menciptakan kebahagiaan di dalamnya gitu loh. Sebenarnya sih kalau sudah lengkap itu enak loh guys. Misalkan kita ini hidup di dunia, tahu keperluan kita ini apa, terus kewajiban kita ini apa, itu sebenarnya sudah selesai gitu loh. Dan kita harus praktek itu benar-benar harus praktek ya dalam hidup. Nggak bisa kita hanya tahu tapi kita diam aja, itu nggak bisa guys. Kita harus benar-benar praktek gitu loh. Saya kasih contoh nih ya, prakteknya gimana bang nih. Dalam suatu pekerjaan ini saya kasih contoh ya. Jika pekerjaan itu nggak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari kalian, tinggalkan pekerjaan itu. Cari kerjaan yang lain sampai kalian menemukan pekerjaan yang mampu membuat kebutuhan sehari-hari kalian terpenuhi. Apa sih itu bang? Misalkan sehari-hari kan anak, suami, istri, orang tua, itu yang dibutuhkan apa sih kebutuhan sehari-hari? Makan ya kan. Nah, kalau kebutuhan sehari-hari ini aja tidak terpenuhi, kalian kerja, ya jangan diterusin kerjaan itu guys. Kalian cari kerjaan yang lain yang bisa buat makan sehari-hari ini terpenuhi. Gitu loh. Itu salah satu contohnya gitu loh. Karena kebutuhan sehari-hari ini tuh penting guys dalam hidup. Nah, kalau pekerjaan itu nggak mampu, ya tinggalkan pekerjaan itu, cari pekerjaan yang lain gitu. Karena yang mampu membuat kita akan menjadi lebih baik ya diri kita sendiri guys, bukan orang lain. Orang lain itu hanya bisa menilai guys, hanya bisa menilai kita. Apalagi kalau kita lagi di bawah ya, itu menghina-hina kita atau hal-hal yang lain gitu loh. Begitu guys. Makanya semua ada di manusianya sendiri ya.
Semoga dengan video ini, dengan saya lab ini, kalian menjadi mengerti wawasan kehidupan dan bagaimana melangkah kehidupan, dan akan lebih bermakna lagi kehidupan kalian. Semoga kalian bisa menjadi banyak manfaat bagi orang lain gitu loh. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain gitu loh guys. Jadi jangan cuma mikirin diri sendiri gitu loh. Karena kebaikan itu akan membuat kalian paham gitu loh. Saya kasih contoh lagi ya, kebaikan apa sih bang kok membuat kita paham nih. Saya kasih contoh ya, kalau kalian mampu membahagiakan kedua orang tua kalian, pasti ya, itu sudah pasti, kehidupan kalian tidak akan pernah kekurangan sedikit pun, entah dari ekonomi, entah dari hal-hal yang lain. Kalian akan mampu berkelimangan harta guys, itu hal yang pasti ya, kalau kalian mampu membahagiakan kedua orang tuanya. Tapi nggak semua orang guys ini, walaupun cowok ya, nggak semua orang loh, nggak semua orang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Nggak mampu ngasih makan orang tuanya sendiri yang melahirkan kita loh. Masa kita nggak mampu ngasih makan orang tua kita yang melahirkan kita gitu loh. Coba kalian merenung, diri kalian merenung seperti apa dan bagaimana gitu. Itu guys, jadi kita harus belajar terus ya. Belajar terus kita. Pahami hati kita. Pahami kemauan kita seperti apa gitu. Begitu guys, harus benar-benar banyak belajar dalam hidup ini. Ada ya banyak hal loh guys dalam hidup ini. Apa sih itu banyak hal? Maksudnya itu ya seperti kejadian ya, maksudnya itu kejadian atau mungkin berita atau mungkin apa ya, sesuatu yang membuat kita termenung gitu kan. Terkadang kan ada kan kejadian apa sih bang yang bisa membuat hati kita merenung. Nah biasanya guys, kalau hati kita itu sudah merenung ya, ini kejadiannya luar biasa guys. Apa sih bang luar biasa itu kejadiannya yang mampu membuat hati kita merenung? Nah saya kasih contoh ya. Kehidupan yang tidak sejalan. Apa bang kehidupan yang tidak sejalan itu? Saya kasih contoh ya. Keinginan kamu itu nggak terpenuhi. Nah ini guys, keinginan tidak terpenuhi ya. Apa yang kalian mau nggak terpenuhi, yang kalian perjuangkan, yang kalian mau nggak terpenuhi. Kebutuhan kamu nggak terpenuhi, kemauan kamu nggak terpenuhi. Ini yang membuat kita merenung, yang membuat kita sadar. Nah kalau sudah begini, pasti kalian akan berpikir, kenapa bisa terjadi hal ini ya, kenapa bisa terjadi ya gitu. Kalian baru akan berpikir. Nah dengan kesalahan di saat ini, itulah kesempatan kalian berubah menjadi lebih baik gitu. Begitu ya guys. Semoga dengan video ini kalian akan mampu menciptakan suasana baru dalam hidup kalian. Salam sukses buat semuanya ya guys. Iya, sing delok jane.